Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Intan Zanubi dengan NIM 200-177 dari kelas TPB. Di sini saya akan mempresentasikan remedial Techbor 2. Hall problem. Yang pertama, pipe stuck. Definisi dari pipe stuck. Pipe stuck merupakan suatu kondisi di mana pipa pemboran mengalami terjepit di dalam lubang bor. Penyebabnya yang pertama, sel yang mengembang atau slogging karena lumpur kurang bagus. Yang kedua, caving runtuh dan mengendap di sekitar bit. Yang ketiga, formasi clay yang mengembang dapat menjepit pipa. Indikatornya yang pertama, pipa bor tidak bisa diangkat atau diputar. Yang kedua, standpipe pressure naik. Ketiga, tidak ada aliran lumpur di shaker atau return tidak ada. Pencegahannya yang pertama, stabilkan perbedaan tekanan. Kedua, gunakan densitas lumpur yang rendah. Dan yang ketiga, direndam menggunakan black magic. Penanganannya yaitu yang pertama, menjaga rangkaian pipa bor agar tidak statis. Yang kedua, mengurangi berat lumpur di shaker atau return tidak ada. Macam-macam pipe stuck. Yang pertama ada differential sticking. Definisi dari differential sticking merupakan perbedaan tekanan hidrostatik lumpur dengan tekanan formasi pada lapisan permeabel. Penyebabnya yang pertama, lumpur terlalu berat. Yang kedua, tekanan formasi rendah. Ketiga, formasi poros dan permeabel. Indikatornya yang pertama, kenaikan tekanan di SPP. Kedua, adanya rangkaian pipa bor tidak dapat digerakkan. Ketiga, tekanan formasi lebih besar daripada tekanan hidrostatik. Pencegahannya yang pertama, berat lumpur dapat dikurangi. Kedua, mengurangi kelunturan drill collar. Yang ketiga, air filtrasi dibuat serendah mungkin. Yang keempat, mengurangi faktor gesekan. Yang kelima, pemakaian stabilizer dan square drill collar. Penanganannya yang pertama, lakukan work on pipe sambil sirkulasi. Yang kedua, gunakan lumpur KCl yang benar. Dan yang ketiga, mengurangi faktor gesekan. Lalu yang kedua ada mechanical sticking. Definisi dari mechanical sticking merupakan suatu kondisi yang dimana pipa bor mengalami terjepit secara mekanis ketika runtuhan dari formasi dan slogging formation mempersempit diameternya. Penyebabnya yaitu yang pertama adanya grain semen, yang kedua tingginya sudut lubang bor, yang ketiga adanya collapse casing. Indikatornya yang pertama, pipa bor tidak bisa diangkat atau diputar. Yang kedua, standpipe pressure-nya naik. Yang ketiga, ROP naik dan BOP-nya turun. Pencegahannya yaitu yang pertama, menggunakan jenis lumpur pemboran yang tidak menyebabkan swelling. Yang kedua, mengganti bahan lumpur menjadi oil-based mud atau KCl polimer. Penanganannya yang pertama, memutar dan menarik drill pipe yang terjepit. Kedua, mengaktifkan drill jar. Ketiga, injeksi cairan organik bertujuan sebagai pelumas dan tetap melakukan pemutaran. Yang keempat, menjaga berat densitas lumpur harus lebih dari tekanan formasi. Lalu, yang ketiga ada case-seating atau case-seat. Definisinya merupakan kondisi di mana terbentuknya kelokan pada lubang bor dan terjadinya perubahan sudut kemiringan secara mendadak. Penyebabnya, yang pertama, bisingnya rotary table. Kedua, rangkaian drill string tidak bisa diangkat atau dicabut. Ketiga, dogleg diakibatkan WOB-nya terlalu tinggi. Indikatornya yang pertama, sirkulasi normal tidak ada hambatan. Kedua, pipa bor mungkin bisa diputar. Ketiga, jepitan terjadi hanya lubang miring. Pencegahannya yaitu yang pertama, membuat belokan yang terlalu tajam maksimal dalam 100 feet maksimal 5 derajat. Penanganannya menggunakan drilling jar. Slogging caving. Runtuhnya lubang bor. Definisinya merupakan suatu kondisi yang dimana batuan shell mengembang yang disebabkan oleh air dalam waktu yang lama. Penyebabnya pipa bor terjepit. Lalu kedua, kebutuhan lumpur bertambah. Ketiga, lubang bor membesar. Yang keempat, penyemenan kurang sempurna. Dan yang kelima, kesulitan dalam pelaksanaan logging. Indikatornya yang pertama ROP turun, kedua cutting tidak bisa diangkat dengan sempurna, ketiga pipa tidak bisa terangkat. Pencegahannya yang pertama kurangi berat lumpur, kedua kurangi tekanan pompa, ketiga pemakaian bahan penyumbat dalam lumpur. Penanganannya mud cake-nya dipertebal, dua densitasnya diperkecil dan memperbaiki sifat dari lumpurnya.
Lalu yang ketiga ada loss circulation. Definisi dari loss circulation merupakan kondisi yang dimana hilangnya lumpur pengeboran yang disirkulasikan dikarenakan adanya rekahan pada formasi. Penyebabnya, yang pertama adanya zona yang memiliki permeabilitas, yang kedua porositas dan unconsolidated, yang ketiga adanya rekahan yang terbentuk pada formasi. Indikatornya yang pertama tidak adanya lumpur di tangki, dua naiknya SG tidak diimbangi dengan ROP, ketiga masuknya drill string terlalu cepat. Pencegahannya, yang pertama selalu mengecek sirkulasi lumpur, yang kedua cek keadaan di reservoir, yang ketiga selalu mengecek ROP. Penanganannya, yang pertama menggunakan metode LCM, dan yang kedua menggunakan blind drilling. Lalu yang keempat ada swelling. Definisi dari swelling. Sebuah hole problem berupa pengembangan batuan shell. Penyebabnya yang pertama, kandungan air pada lumpur yang sangat banyak. Solusinya yang pertama mengurangi kandungan air pada lumpur pemboran. Indikatornya, yang pertama terjepitnya bit pemboran, dan yang kedua pada saat rib rangkaian pemboran susah dicabut. Pencegahannya menggunakan lumpur pemboran yang kandungan airnya sedikit. Lalu di sini ada pore pressure. Yang pertama ada abnormal pressure. Tekanan formasi abnormal. Definisinya, tekanan yang menyimpang dari gradien tekanan normal. Penyebabnya itu karena gradien formasinya menurun secara drastis. Lalu, abnormal pressure itu dibagi menjadi dua, yaitu overpressure. Yang pertama definisinya merupakan tekanan formasi yang berada di atas gradien pH normal. Penyebabnya itu karena patahan yang dapat merubah struktur batuan sedimen dan kompaksi sedimen yang tidak sempurna, lalu pembentukan hidrokarbon. Lalu ada subnormal. Definisinya tekanan formasi yang di bawah tekanan PF normal. Penyebabnya itu karena formasi yang terdeposit dan karena aktivitas produksi. Lalu ada kick indikator. Kick indikator tanda-tandanya adalah yang pertama aliran tetap ada walaupun pompa dihentikan. Setelah pompa berhenti, tetap terlihat ada aliran di lubang bor. Lalu yang ketiga, volume lumpur di tangki lumpur bertambah. Yang keempat, kondisi dan karakteristiknya sama seperti pada tanda selama pemboran berlangsung. Yang kelima, tekanan pompa untuk sirkulasi makin turun dengan pertambahan pipa. Yang keenam, tekanan pompa untuk sirkulasi turun karena kolom lumpur di anulus yang telah tercampuki lebih ringan daripada kolom lumpur yang ada di dalam pipa bor. Semakin bertambah pipa yang disambung, maka tekanan pompa untuk sirkulasinya semakin turun. Lalu yang ketujuh ada berat jenis lumpur di flow line turun, dan yang kedelapan kondisinya sama persis seperti ketika pemborannya berlangsung. Lalu jelaskan SOP mematikan kick dengan masing-masing metode. Yang pertama ada one circulation method, wait and wait. Prosedur pentingnya dalam mematikan kick dengan wait and wait adalah yang pertama tutup sumur, yang kedua catat SIDP, SICP, dan pit gain-nya, lalu hitung berat lumpur baru, tekanan sirkulasi awal, dan tekanan sirkulasi akhir, lalu siapkan lumpur berat, dan pompakan lumpur berat untuk mengeluarkan kick dari dalam lubang bor. Keuntungan dari mematikan kick dengan metode one circulation adalah yang pertama karena lumpur berat akan masuk ke anulus sebelum kick mencapai permukaan dan tekanan anulus akan tetap rendah, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya reka formasi. Yang kedua, tekanan anulus maksimum yang diderita wellhead hanya sesaat.
Yang ketiga, lebih mudah untuk menjaga BHP konstan dengan cara mengatur coknya. Yang keempat, pelaksanaan operasionalnya lebih aman, lebih sederhana, dan lebih cepat. Kerugian dari menggunakan metode one circulation yaitu perlu waktu untuk membuat lumpur berat. Hal ini memungkinkan gelembung gas terus berimigrasi. Lalu yang kedua, ada drilled method. Prosedur penting dalam mematikan kick dengan drill method adalah yang pertama, tutup sumur. Kedua, catat SIDP, SICP, dan pit gain-nya. Yang ketiga, pompakan lumpur lama ke dalam lubang bor untuk mengeluarkan kick. Yang keempat, sirkulasikan terus sampai seluruh kick keluar dari lubang bor. Yang kelima, stop pompa, tutup sumur, siapkan lumpur berat. Yang keenam, hitung waktu untuk mengisi pipa bor. Yang ketujuh, pompakan lumpur berat untuk mengganti lumpur lama dalam lubang bor. Kecepatan pompa harus sama dengan kill rate. Lalu, keuntungan menggunakan drill method yaitu perhitungan yang diperlukan sangat sedikit dan kerugiannya yaitu tekanan casing menjadi sangat tinggi dan dapat memungkinkan terjadinya rekah formasi yang dapat mengakibatkan hilangnya sumur. Lalu, yang ketiga, ada konsuren method pengendalian sumur dengan menggunakan lumpur lama, tapi sembari lumpurnya itu dipompakan. Lalu lumpurnya diperberat. Underbalanced drilling. Definisinya, underbalance atau UBD adalah prosedur yang digunakan untuk mengebor sumur minyak dan gas di mana tekanan di lubang sumur dijaga lebih rendah daripada tekanan statis formasi yang dibor. Saat sumur sedang dibor, fluida formasi mengalir ke lubang sumur dan naik ke permukaan. Ini kebalikan dari situasinya di mana lubang sumur dijaga pada tekanan di atas formasi untuk mencegah fluida formasi masuk ke dalam sumur. Dalam sumur ketika kelebihan keseimbangan konvensional seperti itu, invasi cairan dianggap sebagai tendangan dan jika sumur tidak ditutup dapat menyebabkan ledakan. Kelebihan dari underbalanced drilling yaitu yang pertama meminimalkan kerusakan formasi dalam sumur konvensional. Lumpur pemboran dipaksa masuk ke dalam formasi dalam proses yang disebut invasi yang seringkali menyebabkan kerusakan formasi, penurunan kemampuan formasi untuk mengalirkan minyak ke dalam lubang sumur pada tekanan dan laju aliran tertentu. Yang kedua, meningkatkan tingkat penetrasi ROP. Yang ketiga, mengurangi sirkulasi yang hilang. Yang keempat, menghilangkan pelekatan diferensial. Yang kelima, mengurangi kerusakan formasi dan kehilangan air. Yang keenam, biaya penggunaan lumpur pemboran relatif. Kelemahannya atau kekurangan dari underbalanced drilling, yang pertama itu aspek keamanan karena tekanan fluida pengeboran lebih rendah daripada tekanan formasinya. Maka penggunaan tidak underbalanced drilling ini mempunyai resiko yang besar terhadap terjadinya kebakaran, ledakan, dan ledakan di dalam sumur. Yang kedua, aspek biaya penggunaan teknik ini secara ekonomis terkadang bisa menjadi lebih mahal daripada pengeboran berlebih bila menggunakan nitrogen untuk mengurangi berat dari lumpurnya, terutama pada sumur horizontal atau formasi yang keras sehingga laju penetrasinya menjadi rendah atau karena adanya masalah teknis pada saat proses pengobaran dilakukan. Yang ketiga, aspek kerusakan teknik underbalanced drilling tidak bisa menghilangkan kerusakan pada semua reservoir karena setiap reservoir mempunyai mekanisme kerusakan tersendiri. Yang keempat, erosi lubang bor pada dinding sumur yang kurang kompak. Dan yang kelima, tidak cocok untuk formasi atau reservoir yang mengandung H2S. Lalu ini soal Romawi 4. Soal hitungan. Dengan data pemboran trayek 12/1/4 inch sebagai berikut. Data casingnya, size casingnya 9,5/8 inch, statusnya telah disemen, tipe casingnya N80, berat casingnya 40
3,5 pounds per feet. Diameter dalamnya 8.755 inch, kedalamannya 8.600 feet. Pemboran selanjutnya, diameter pahat 81/2 inch. Lalu diameter dalam luar drill pipe-nya 5 inch per 4,276 inch. Drill collar-nya, diameter dalam dan luar drill collar-nya 8 inch per 3 inch, panjangnya 500 feet. Lalu sirkulasi pada kecepatan normalnya 2000 psi pada 60 stroke per menit. Lalu sirkulasi pada 30 stroke per menitnya 500 psi dan berat lumpurnya 11 pounds per gallon. Pada saat pemboran mencapai kedalaman 11.000 feet, terjadi kick. Selanjutnya, sumur ditutup dan data tekanan yang dapat dicatat adalah yang pertama, shut-in drill pipe pressure atau SIDP-nya 300 psi. Yang kedua, shut-in casing pressure atau SICP-nya 500 psi. Yang ditanya yaitu densitas influxnya, yang kedua berat mad baru, yang ketiga waktu untuk membuang kick. Jawabannya yang pertama, densitas influx 11 dikurangi 500 per 300, 11 dikurangi 500 dikurangi 300 per 0,052 dikali 500, hasilnya 3,31 pounds per gallon. Yang kedua, berat mad barunya, penentuan tekanan formasi pH madnya 0,052 dikali 11 dikali 11.000. Hasilnya 0,292 psi. Lalu 0,292 ditambah 300 hasilnya 0,592 psi. P madnya yaitu 0,592 per 11.000 dikali 0,052. Hasilnya 4,524. Jadi P-madnya 300 per 11.000 ditambah 0,052 hasilnya 0,524. Jadi berat lumpur barunya yaitu 11,524 ditambah 0,524 sama dengan 12,048. Dibulatkan menjadi 12 pounds per gallon. Lalu ada penentuan waktu untuk membuat kicknya, yaitu 200, hasilnya 218 mililumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.